Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai Seventeen. Ya, sesuai dengan judul dan di sini gue juga make rompi PKS ya. Gue akan ngomongin soal PKS. Di tahun 2018 sebelum gue menjalani kuliah gue yang pertama, gue sudah lebih dulu masuk atau ngaji di DPC, di DPC PKS. Jadi waktu itu gue ke DPC berkenalan dengan, ya, kamu tahu siapa? Ya, bapak-bapak semua. Jadi pertama kali gua ke sana, gua berkenalan dengan bapak-bapak semua, nggak ada anak muda kayak gua. Ketika itu ya gua beneran ngaji gitu, bukan kayak ekspektasi gua belajar politik gitu ya, atau berdiskusi politik enggak, tapi belajar ngaji. Waktu itu ngajinya adalah kitab Arba'in Nawawi, gua masih inget tuh. Jujur, waktu itu gua sedikit agak bete gitu ya, agak bosen karena gue udah ngaji juga di tempat yang lain. Tapi gue tetap datang. Berkenalan dengan bapak-bapak di sana, gue tetap datang dan akhirnya gue kuliah. Jadi pas kuliah dari pengajian di DPC itu gue berhenti dari sana. Itu pertama kalinya gue masuk ke markas PKS gitu. Nah, fast forward ketika tahun 2021 kalau nggak salah ya. Ya, 2021 gue ditawarin KTA, kartu tanda anggota. Dan gue mengiyakan dan akhirnya dapatlah kartu anggota PKS gue. Ini dia. Nah, di sana tertulis dari tahun 2021 ya. Jadi gue anggap aja gue masuk PKS itu di tahun 2021. Dan hampir nggak ada yang tahu kalau gue ada masuk PKS waktu itu. Nah, ketika 2022 gue masuk UPA. UPA itu adalah unit pembinaan anggota yang dulunya namanya Liko. Jadi kayak ngaji juga sebenarnya. Cuma ngajinya tuh lebih kayak informal. Jadi nggak formal tapi lebih ke informal. Lebih santai. Ya guru ngajinya pun nggak seperti guru dan murid banget gitu derajatnya, enggak. Jadi kayak sama sama aja gitu guru ngajinya, ngelingker bersama, saling ngobrol gitu. Gua mau lanjutin lagi kenapa gua lebih cocok ke PKS. Selain karena gua lebih memilih partai berbasis Islam, gue juga cenderung akan memilih partai kader dibanding partai massa. Apa ya itu partai kader dan partai massa? Penjelasan selengkapnya gua taruh di kartu di atas ya, pojok kanan atas atau di link di bawah. Itu gua dijelasin bedanya partai kader dan partai massa. Nah, PKS ini adalah partai Islam dan partai kader. Kadernya itu juga bukan kader-kaderan ya, karena ya itu lagi UPA. Setiap orang yang pengen masuk PKS dan pengen belajar politik lebih dalam, ya dia harus yang pertama punya KTA dan harus UPA. Ada kaderisasi di sana. Jadi ada jenjang-jenjangnya gitu. Ini menurut gue ya. Partai kader itu adalah partai yang cenderung berkualitas dibanding partai massa. Karena partai massa itu ya dia cenderung cuma ngambil orang aja, ngambil suara aja. Ya kayak sembarangan gitulah narik masanya dan cenderung memang kalau partai massa itu agak sedikit bisa dibilang banyak belok-beloknya lah. Nih, gue contohin aja ya, partai massa dan partai kader yang udah nggak ada di Indonesia sekarang. Partai massa itu yang dulunya ada di Indonesia adalah PKI, Partai Komunis Indonesia, itu partai massa. Dan salah satu partai kader yang juga ada pernah dulu di Indonesia adalah PSI. Bukan PSI Partai Solidaritas ya, tapi PSI Partai Sosialis Indonesia. Itu dua-duanya udah nggak ada di Indonesia kan, tapi itu berbeda, PKI dan PSI. Walaupun agak-agak mirip di sebagian bidang, tapi ini adalah partai yang berbeda. Partai kader cenderung diisi oleh orang-orang yang berkualitas, cenderung. Itulah kenapa gue lebih suka ke partai kader. Ada kaderisasi di sana. Ini buat lo yang mungkin masih bingung mau milih partai apa dan memang lu agak males untuk belajar politik, pilihlah partai yang isinya orang-orang yang berkualitas.
Karena orang-orang yang sudah dikaderisasi, yang mana itu lebih berkualitas, insya Allah itu akan lebih berhati-hati dalam berpolitik. Semua partai itu nggak ada yang sempurna. Mau lu PKS, mau lu PDIP, mau lu Golkar, mau lu PPP, mau lu PSI, mau lu Umat, itu nggak ada yang sempurna. Dan dengan gue mengkritik di sini, berarti gue secara nggak langsung menyatakan bahwa gue berani mengkritik partai gue sendiri. Ingat, mengkritik bukan menghina, dan lu akan melihat kritikan gue ini adalah kritikan membangun, bukan kritikan merendahkan. Dan untuk PKS sendiri ya, terutama elit-elitnya, itu bisa belajar dari orang-orang yang di bawahnya. Dan bagi kalian sendiri, baik kalian kader PKS atau bukan, atau pemilih partai lain, kalian nggak usah takut apabila nanti PKS diberi amanah mengelola negara ini. Karena lu pun bisa mengkritik PKS. Jadi nggak usah takut. Ya, nggak usah takut PKS itu akan menjadikan Indonesia ini negara khalifah. Nggak usah takut, nggak usah takut. Jadi nggak usah takut ketika PKS mengelola negara ini, lu nggak boleh mengkritik itu, tidak sama sekali. Karena nggak lagi mengelola pun kita bisa mengkritik. Nih, sekarang gue mau mengkritik PKS. PKS ini baru beberapa tahun ya, new branding logonya menjadi logo yang lebih, menurut gue lebih jreng, lebih menarik dan lebih terang. Kayak begini, logo orange. Dulu kan logonya cenderung hitam, kuning gitu ya. Dan beberapa tahun ini dirubah menjadi ngejreng seperti ini, orange. Kalau kalian ngelihat psikologi warna, oranye itu adalah warna yang ceria, friendly gitu. Dan memang di akun media sosialnya PKS, itu kalau lo lihat ya, itu cenderung lebih menarik. Jujur aja sekarang. Lebih nggak berpolitik banget lah, nggak kelihatan politiknya banget lah. Jadi ada hiburannya, apalagi PKS muda ya. Tapi ini menurut gue pribadi ya, yang usia-usia atas ya. Maksud gue udah jadi bapak atau udah jadi kakek-kakek gitu, yang kader-kader PKS masih cenderung agak kaku. Nah, ini agak berseberangan dengan branding PKS yang baru, yaitu oranye yang cenderung ceria. Jadi menurut gua, para PKS tua, kan ada PKS muda ya, ada PKS tua ya. Para PKS tua itu ya harus lebih friendly lah kelihatannya, ya lebih ceria gitu, jangan terlalu kaku. Karena PKS sendiri nge-brandingnya warna oranye, warna yang ceria, warna yang gembira. Dan jangan sampai nih ya, orang-orang di luar PKS itu ngira PKS yang warnanya ceria, tapi ketika dilihat PKS tuanya cenderung kaku, cenderung berapi-api. Berapi-apinya tuh berapi-api yang apa gitu. Lu ngerti gak sih maksud gue? Berapi-api yang bukan bersemangat, yang bukan bersemangat gitu ya. Menurut gue berapi-apinya ya, mohon maaf, agak-agak kolot gitu, agak-agak cenderung tua. Nah, itu jangan sampai. Karena PKS ini udah nge-branding partainya dengan branding yang cukup ceria. Itu aja bahasan gue di video kali ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, and share. Oh ya, satu lagi. Dan gue nggak ada niatan untuk kampanye 2024 ya di video ini. Ingat. Tapi gue selaku orang yang terkaderisasi di partai PKS berhak untuk membagikan pengalaman gue ini di sini. Yang gue maksud tadi pemilih kan bukan berarti pemilih nanti. Bisa jadi pemilih-pemilih di tahun 2019 atau pemilu-pemilu yang lainnya. Ya kan? Jadi gue gak ada kampanye ketika video ini dibuat. Silahkan sekali lagi, kalian boleh milih partai apapun yang kalian suka. Tapi kalau gue udah mengargumentasikan, gue udah pakai pengalaman gue untuk sharing di sini. Ya gue memang kader PKS. Itu aja dari gue. Thanks for watching and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.